kalian pernah nemuin tempat makan atau rumah makan yang antriannya itu panjang banget, rame lah. Mungkin kalian penasaran kan mau coba kan? Begitu kalian coba makanannya, kok ngerasa biasa aja, atau mungkin sebagian orang ngerasa aneh rasanya. Selamat malam, kos-kosan Malam Jumat. Apa sih Adri? Lapar ini gua. Kopi udah dibikinin. Makan dulu kan udah disono. Assalamualaikum. Salam. Lama ya? Banget. Makan dulu gua tadi. Lama maksud gua udah lapar banget. Jadi gua makan dulu. Ini di mana? Di belakang, Dekat tangga. dekat tukang nambel ban. Ambil ban. Udah makan dulu. Aja dah. Nanggung. Gue mau cerita. Ada cerita kiriman dari subscriber kita. Iya, kita punya cerita kiriman dari subscriber. Kirimnya kemana kalau misalnya ada yang kirim? Ke email sini. Nah, di bawah sini kita tunggu banyak-banyak cerita biar kita bisa bawain. Ini kira. Jadi ada cerita dari subscriber kita. Sebut saja namanya. Cewek apa cowok? Laki. Siapa? Tony Tony. Oke, Tony. Tony Cross. Sebut saja Tony. Sebut saja namanya Tony. Nah, dia itu seorang pegawai atau karyawan di sebuah rumah makan. Mau makan. Nah, di situ tuh rumah makannya tuh selalu ramai. Ya kan, antriannya tuh banyak. Nah, si Tony ini udah bekerja di situ selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Lumayan lama lah. Lama karena dia betah di situ apa karena satu gajinya lumayan. Oh, gajinya lumayan besar karena rumah makannya rame kan. Rame. Jadi gajinya lumayan. Jadi dia bertahan di situ. Tapi makin kesini tuh ada sesuatu yang ganjel di hatinya dia. Semlambung. Tukar apa? Tukar jenisnya Tukar mainan, tukar layangan. Tukar bakso. Lanjut. Nah, jadi apa namanya, dia itu agak aneh sama kejadian suatu malam. pas dia shift. Bukan apa? Shift. Bukan, dia tuh di situ ngemes. Tinggal di situ. Oh iya. Ngemes. Udah gue tebak banget tuh. Pala lu terus smash nih. Dia tuh tinggal di situ karena dia rumahnya ya bisa dibilang perantau lah. Jadi dia tinggal di situ juga, bantu-bantu situ juga. Suatu malam udah lewat tengah malam jam 12, jam 1. Jam 1 malam. Dia tuh kayak ngedenger suara aneh. Suara-suara aneh dari suatu ruangan. Suara aneh dari satu ruangan. Suara dari satu ruangan. Dan ruangan itu dia pernah dipesenin sama yang punya. Dia tuh nggak boleh masuk ke situ. Jadi udah dari awal udah dilarang. Udah dilarang. Lu boleh kemana aja, lu boleh ngapain aja, tapi jangan lu masukin satu ruangan itu. Itu. Jadi pas suatu malam, dia mau beresin piring-piring yang tadi bekas dia cuci. Si Tony. Mau beresin piring yang cuci, mau disusun dirap. Mau dirapiin lah. Nah, si Tony ini pas mau lewat depan ruangan yang tadi dia nggak boleh dimasukin, dia tuh pertama dia tuh mencium wangi masakan, wangi rempah-rempah ya, rempah wangi masakan segala macam. Dia penasaran karena selama 2 tahun itu nggak boleh yang namanya buka-buka
itu ruangan apalagi masuk ya. Boleh. Kebetulan itu pintunya nggak dikunci. Penasaran lah Tony kan. Ada kesempatan. Wah, udah 2 tahun masa nggak boleh? Sekali-sekali boleh kali. 2 kali doang. Ngintip lah dia. Pas dia ngintip, kaget. Ada pemilik rumah makannya. Yes, nggak pakai baju, tapi memakaikan sarung, nggak pakai baju, dan di depannya ada sosok tinggi, cuma nggak begitu gemuk, tinggi kurus, cuma tampilannya kayak siluet hitam. Cuma itu Slenderman guys. Slenderman guys. Kayak gitu ya. Tangannya panjang, pakai jas dia. Rapi tuh ya. Ini Terus lanjut. siluet putih. Lu kasih Siluet hitam. Siluet hitam. Ya. Lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Tony kaget, penasaran itu kok bisa menjulurkan lidah panjang. Air liurnya banyak. Dan di bawahnya lidahnya si makhluk itu, di bawahnya itu ada banyak contoh-contoh masakan. Jadi ada piring-piring gitu, isinya makanan. Nah di situ dia ngerasa nyium bau anyir. Anjir lagi. Anyir lah. Tuh kan pulang lagi. Di situ dia ngerasa nyium bau anyir. Iya. Anjir darah segar kan? Darah yang mulai membusuk. Pokoknya kalau mau lama mau baru tetap aja anyir. Nah di situ dia ngerasa mual. Dengar kan? Pemilik restorannya dalam kan? Pemilik restorannya bangun, itu siapa itu? Tony kaget, mundur dia nabrak piring yang tadi. Dia mau susun. Larilah dia. Tapi dia bingung nggak ada jalan keluar kan? Karena lagi di belakang. Dia lari ke depan. Itu posisinya udah tutup, udah dikunci. Mau lari ke mes, nggak sempet. Iya. Karena dia dalam ruangan yang buat nyuci piring, terus ada dapur. Nah si Tony ngumpet di kolong-kolong meja tempat susun di piring. Ngumpet di situ dia. Tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut. Takut muntah. Biar menjaga suara lah, biar dia takut Hasim atau apalah, bau anyirnya yang masih berasa tadi kan. Dia udah jongkok di situ. Lu tetap sedih. Udah, lanjut aja cerita. Lu suka bikin penasaran. Dia duduk jongkok di situ udah sambil keringet dingin segala macem. Takut ketahuan. Si pemilik restorannya lewat pelan dan nggak tahu kenapa dia bisa tahu ada di kolong. Jadi kedengeran tuh langkah kaki. Kedengeran. Terus si Tony ngelihat kakinya. Lihat ya kan kolong meja ya. Dia ngeliat langkah kakinya tuh, kelihatan kakinya. Terus berhenti. Pas berhenti di depan meja itu kaki. Udah begini si Tony, pemilik restorannya itu ngintip. Muka pucet, matanya putih, nggak ada bola mata hitamnya, nggak ada. Putih matanya, tapi udah pucet. Kayak bukan orang gitu. Ya kalau dibilang kan biji mata, bola mata hitamnya kan nggak ada, putih semua. Serem banget tuh kalau ditengok gitu deh. Ya lu bayangin sih ya lu dilihat gitu terus Pak. Dia takut sendiri ngebayangin. Dia memang kepikiran. Terus kaget.
Lari dia si Tony, lari ke arah belakang, ngintip dari meja ke depan. Dia balik arah ke belakang. Di situ dia deket kamar mandi. Akhirnya nemuin kamar mandi itu. Ada jendela kecil. Ya pas lah buat ukurannya dia bisa masuk buat keluar. Setelah dia berhasil keluar, dia kabur balik ke mesnya dia. Balik ke mes. Dia udah gak mikirin apa-apa dah tuh. Yang penting dia bisa lolos dulu dari situ. Berarti di mes nggak stay kan? Enggak. Langsung cabut gitu. Dia langsung nggak mau lama-lama, udah dia setelah ngeliat kayak gitu. Iya, dia kayaknya mau pergi dari situ. Dia udah gak mikirin gaji lah apalah. Gila, bahaya juga dia. Kayak gitu udah diincar, Tri. Pastilah tahu namanya rahasia. Kalau sekedar rahasia resep mah ya guys ya. Nggak masalah lah. Ini rahasianya rahasia mistis. Udah pasti jadi apa ya? Udah pasti rame lah. Orang-orang kalau tahu itu kebongkar udah pasti dilaporin mungkin ke polisi itu, atau jadi sepi, nggak mau ada yang ke situ. Dan perjanjian antara dia dan makhluknya juga terancam. Iya, terganggu ya perjanjiannya. Kalau dia punya perjanjian tertentu, kayak jangan sampai ada orang tahu. Masih ya. Biasanya sih kayak gitu. Jangan sampai ada orang, kalau yang tahu bisa yang pemilik restoran celaka gitu. Untung itu yang ngegepin yang ngintip si Tony. Karyawannya sendiri. Bukan KPK. Digerebek. Terus kalau mau ngegerebek makhluk halus gimana caranya? Sama-sama gaib, itu perjanjian gaib. Wah. Gue tahu kemana aja deh. Gue tahu arahnya kemana. Kalau itu kan jadi gini Pak. Nah, itu gaib kan tidak terdaftar dalam administrasi negara. Udah nih ceritanya. Ya. Intinya Tony kabur dari rumah makan itu. Dan juga beres-beres barang-barang semuanya yang ada di mesnya, dia beres. Dia kabur saat itu juga. Dia udah gak mikirin gaji, udah gak mikirin apa, penting dia memikirkan keselamatannya. Tuh. Ya untungnya Tony masih bisa menceritakan hal ini ke kita ya. Iya, makanya kita kasih nama samaran. Betul. Ya buat yang ngirim cerita terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar rezekinya, kita sama-sama bisa saling tukar cerita. Amin. Dan jangan ketemu tempat pekerjaan kayak gitu lah. Semoga dapat pekerjaan yang lebih layak dah. Betul. Ya kan? Iya. Apa lu ngomong apa tadi? Iya, ngomong kayak gitu. Semoga dapat kerjaan yang lebih layak, lebih bagus, walaupun gajinya nggak terlalu gede kayak kemarin. Ya. Yang penting berkah, ya nggak? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita ngopi aja. Lu makan dulu tuh. Oh iya, ada udah tuh. Ikut kopi lu. Kopi lu nggak doyan ngopi sih, dia nggak doyan ngopi guys. Jidan. Laki nggak doyan kopi. Loh, siapa bilang lagi harus ngopi? Laki ngopi. Lapi. Ada dah. Ini sudah beli di mana? Buah tangga. Dekat tangga. Dekat tangga, samping Tangerban. Iya tuh. Ya, yang biasa dibeli di sini. Lu makan di situ kan? Iya makan di situ. Mau makan di mana? Di mana? Tadi lu pesen kue tiaw. Gua pesen nasi goreng. Dimakan di situ, di bawah tangga. Di samping tangga. Terus nggak ada lu? Ya emang ada apa? Namanya tukang nasi goreng. Lu nggak tahu itu abangnya kemarin Kenapa? meninggal? Enggak gimana orang tadi masih kelontang-kelonteng gini. Iya. Oh, gitu dia. Jadi hari ini semangat banget. Iya. Terus, Saya begitu. nah itu yang beli ada banyak. Kayak berapa? 5 apa? Sebelum gua tuh ngantri. Sebelum gua tuh ada 5 orang. Gua nomor 6 berarti. Terus makan di situ dia. Ya itu ada. Elah. Meninggal gimana? Makanya dengerin berita Masuk berita kali. musola. Soalnya
Oh iya, itu terus berita tuh. Lu ngarang orang itu aja ada. Iya, itu kopiah. Boleh beli. Tuh bungkus saya bener. Lagi mahal nih. Plastik. Serius lu? Iya makan aja sih. Gue aja makan tadi. Enak. Sahabat sih. Tuh kan. Ih.